Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita biasanya kan sama Pak Muzammil saja atau Sabrang saja kita tanyanya, marja kita berdua itu. Sekarang kita gabungkan karena urusannya terkait satu sama lain tema kita, yaitu saya terutama ingin belajar tentang sanad, matan, rawi dan seterusnya yang berasal dari ilmu hadis gitu ya. Nah, apa itu sanad dan seterusnya, itu justru yang akan kita tanyakan kepada Pak Muzammil sama Sabrang. Bukan saya yang akan menjelaskan, karena saya terlibat sangat buruk soal ini. Mas Helmi kan yang ngurusi buku saya kira-kira berapa? 90-an Bang. 90 sekian buku gitu ya. Dan saya merasa itu tidak memenuhi syarat untuk hal-hal yang menyangkut sanad, matan dan seterusnya. Jadi saya sangat siap bahwa semua yang pernah saya tulis, saya omongkan di Maiyan atau di forum apapun, itu semua tidak valid, tidak kredibel, tidak ada asal usulnya yang jelas, tidak ada riwayat pengetahuannya dari tokoh ke tokoh. Itu saya ngomong ngawur aja. Nah, oleh karena itu saya dengan segala kerendahan hati juga tidak akan keberatan kalau orang tidak percaya kepada buku saya, omongan saya. Dan itu disepelekan juga tidak apa-apa, karena satu saja, saya disepelekan atau tidak dipercaya itu saya kira pantas-pantas saja. Yang tidak boleh menurut saya, yang akan rugi adalah kalau Anda tidak percaya kepada Allah dan Rasulullah. Nah, oleh karena itu saya mohon Mas Helmi secara agak akademis, secara agak taklim ya, taklim wa takdris, untuk mengurut apa yang ingin kita gali dari Pak Muzammil maupun Sabrang mengenai sanad itu. Ya, saya kira yang paling awal perlu kita tanyakan kepada Pak Muzammil adalah pengertian sanad itu sendiri, dan pada awalnya kata sanad itu lahir dalam disiplin apa, terus sejauh mana kata itu sendiri di dalam disiplin itu mengandung pengertian dan menimbulkan dinamika maupun perkembangan di wilayah ilmu itu sendiri, Pak Muzammil. Ya, baik. Jadi kalau dalam terminologi Islam, sanad itu dikenal dalam dua bidang ilmu pengetahuan. Satu dalam bidang ilmu hadis, yang kedua dalam ilmu sorof. Oke. Ya. Apa ilmu nahwu? Ya. Jadi ilmu nahwu itu ada, karena kata sanad itu kan arti aslinya sanad itu sandaran. Ada kata yang menyandar kepada kata yang lain, itu namanya isnad. Ya. Gitu ya. Sanad juga. Seperti baju saya. Nah, ini baju menyandar kepada saya. Nah, itu juga sanad dalam istilah ilmu nahwu. Gitu ya. Apa rumahnya Helmi. Nah, jadi rumah ini menjadi musnad yang disandarkan, Helmi musnad ilaih yang disandari. Nah, itu ya, itu dalam ilmu nahwu ada kata sanad, jadi sandaran. Nah, kemudian yang paling populer sanad itu ada dalam ilmu hadis. Gitu ya. Kenapa? Karena sanad tadi sandaran. Nah, munculnya kenapa butuh sanad dan juga kenapa lahir ilmu hadis itu kan gara-gara ada fitnah kubro itu dalam Islam. Jadi dalam Islam setelah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, terus Sayyidina Utsman, di situ ada fitnah dan memuncak pada Sayyidina Ali. Nah, disitulah banyak orang yang, karena ini masyarakat yang religius, memanfaatkan dalil-dalil agama untuk kepentingan politiknya. Nah, disitulah yang meresahkan para ulama yang tidak terlibat ke situ, yang tidak terlibat kepada pemanfaatan agama untuk kepentingan menjustifikasi kepentingan politiknya itu. Nah, disitulah lalu muncul, kalau berkata itu ini harus dari jelas, siapa? Harus jelas. Nah, itu ya. Jadi fitnah kubro itu isinya adalah klaim-klaim untuk kepentingan eksistensi atau politik, kemudian manipulasi, aku kalau bahasa Jawanya mengaku. Jadi supaya saya
laba dari Pak Muzamil dengan pesantrennya atau keluarganya atau apapun, saya mengaku bahwa Rasulullah pernah ngomong begini yang maksud saya supaya berlaku pada Pak Muzamil. Nah, maka dibutuhkan disiplin sanad. Disiplin sanad itu. Ya. Iya. Nah, gitu. Jadi ada periwayatan yang dinisbatkan kepada Nabi yang sesungguhnya belum tentu benar-benar dari Nabi ya. Ya, karena terjadi fitnah kubro tadi maka butuh verifikasi. Seberapa besar itu Fitnah apa kubro. namanya? Produksi kalimat yang dinisbatkan kepada Nabi yang validitasnya belum begitu tidak meyakinkan karena mungkin dipakai untuk Sampai tujuan ada politik. fenomena Israiliyat ya Pak ya. Nah, kalau dalam tafsir ada Israiliyat itu dalam tafsir. Kalau dalam tafsir ada fenomena Israiliyat itu ada cerita-cerita untuk menafsirkan Al-Qur'an yang karena Quran banyak bercerita tentang nabi-nabi sebelumnya. Kemudian cerita Israiliyat diimpor ke dalam ilmu tafsir itu, tafsir Al-Qur'an untuk menjustifikasi juga gitu ya. Untuk menjustifikasi pendapat seseorang sesuai dengan kemauannya. Karena sangat penting dalam Islam bahwa ini Itu berarti terjadi pada pra Ali ya. setelah Khalifah Ali. setelah Ali. Pak Muzamil, sekarang sebelum meneruskan mengenai sanad, matan dan seterusnya, sekarang kita simulasi, berarti fitnah kubro itu tidak lantas reda begitu saja. Betul. Kalau mau ngomong agak konkret, sekarang pun sebenarnya kita masih ada kadar kontaminasi fitnah kubro itu. Betul. Pada pemahaman kita terhadap hadis, terhadap ayat dan seterusnya. Iya. Nah, atau mungkin pelaku-pelaku fitnah kubro itu juga tetap ada sekarang Pak ya? Tetap ada. Tetap ada Pak ya? Tetap ada ya. Sehingga disiplin sanad itu sangat penting. Iya. Gitu. Oke Mas Helmi, kita Ya, teruskan. keperluan kita untuk menyusun sanad atau kesinambungan periwayatan hadis tadi itu kemudian berkembang menjadi metodologi atau metode di dalam menyeleksi hadis-hadis yang nantinya dikualifikasi harus bersambung kepada Rasulullah melalui para sahabat gitu ya. Betul. Ya. Nah, dalam konteks ini sebagai sebuah metode isnad itu memiliki kelebihan dan keterbatasan seperti apa? Ya kelebihannya tadi itu. Jadi kan untuk menghindarkan, karena ini sebetulnya kan berlakunya dalam bidang agama. Ya. Jadi orang yang pertama kali berkata tentang pentingnya sanad itu namanya Muhammad bin Sirin, atau yang dikenal dengan Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini bukan sahabat, tapi setelah sahabat. Jadi dia itu berguru kepada Malik bin Anas, ya, Malik bin Anas itu dia bergurunya. Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini kan sahabat Nabi, gitu ya. Jadi Ibnu Sirin ini muridnya Anas bin Malik. Kemudian dia juga muridnya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu kan sahabat Nabi, langsung dari Nabi. Kemudian dia juga muridnya Abdullah bin Mas'ud juga muridnya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Sirin ini. Nah, jadi dia gak ketemu langsung Rasulullah, tapi dia hidup pada zaman fitnah itu. Nah, lalu muncullah dari dia kata-kata itu, yang ini jadi rujukan pertama, inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini adalah agama, Bagian dari agama. iya. Bagian yang sangat tulang punggung dari Iya. agama. Fanduru, Kalau pakai bahasa sekarang kan sebenarnya itu disiplin untuk menghindarkan hoax kan gitu kan. iya, gitu ya. Kan gitu kan kalau Betul. pakai bahasa sekarang. Iya. Nah, peristiwa-peristiwa fitnah kubro yang disebut oleh Pak Muzamil itu terjadi nggak di dunia, di luar hadis, di luar wacana-wacana atau narasi-narasi dari Rasulullah kan? Bisa di dunia ilmiah, di dunia akademis, di dunia ilmu pengetahuan modern, itu hoaknya atau tidak terpenuhinya sanad matan tadi itu seberapa jauh kalau dalam pengelolaan Sabrang, karena Sabrang sanadnya sangat kuat, sangat jelas ya. Ngomong apa saja, beda sama bapaknya kan gitu kan. Bapaknya kan tanpa sanad. Gitu. Kalau dunia akademis sangat dunia keilmuan modern sangat memperhatikan itu juga. Ada mekanisme yang membuat itu menjadi sentral dalam dunia sains yang disebut sebagai peer review jurnal.
Ya, Jadi peer review jurnal. Jadi ketika ada orang mempreposisikan sebuah teori atau sebuah gagasan dan seterusnya, itu dicatat dan dinilaikan bersama kepada orang-orang yang ahli di bidangnya tersebut. Jadi yang melihat juga punya kapabilitas seperti yang menulis. Kalau yang lihat nggak mampu menilai apa yang ditulis, ya pendapatnya dalam tanda petik tidak seberbobot di apa yang ahli melihat. Tapi kan kemudian kalau ngomong dalam dunia sehari-hari, apa yang dibicarakan di dunia jurnal dan dunia peer review jurnal itu tadi, itu tidak mudah diserap oleh masyarakat biasa yang memang tidak berkecimpung di dunia tertentu tersebut. Jadi kemudian ada mekanisme penyederhanaan. Misalnya kalau yang terkenal partikel Tuhan, God particle, itu yang mengeluarkan bukan dunia sains, itu yang mengeluarkan dunia jurnalis, agar ini menarik pembaca sehingga mau masuk ke situ. Yeah. Nah, terus kemudian itu terinterpretasi lagi, udah itu turunan dari konsep yang tidak seperti itu sebenarnya, terus dibikin istilah God particle, terus kemudian diterjemahkan lagi oleh yang enggak paham asal usulnya, oh berarti Tuhan gini dan segala macam lah. Itu jadi jadi bias nggak karuan gitu loh posisinya. Nah jadi selalu ada dilema antara kebenaran yang orisinal dan otentik dengan penerjemahan yang memerlukan kebijaksanaan budaya, kebijaksanaan bahasa. Tapi resikonya adalah ada pembauran, pembiasan, deviasi, akurasinya kurang segala berkurang. macam. Ya. Selalu hidup terdiri dari dua hal. Selalu dua itu ya. Nah, Mas Helmi, kita tanya kepada Muzamil maupun Sabrang, di bidang apa sanad itu, disiplin sanad itu harus tidak boleh ditawar, dan di bidang apa yang lain yang sebenarnya tidak perlu sanad. Ya. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomong, siapapun ngomong dalam keseharian ngobrol atau di dalam forum atau di dalam diskusi ilmiah segala macam, kan isinya cuma satu, data yang diinformasikan, dua, cara pandang atau pemahaman terhadap data itu sampai tingkat analisis dan seterusnya, kan gitu. Nah, data apa saja atau informasi tentang apa saja yang sanadnya harus terpenuhi? Kalau konsepnya apa namanya? Konsepnya adalah sandaran. Iya, sandaran. Kalau sanad adalah sandaran, betul. Itu jadinya bukan pilihan apakah kita harus pakai sanad atau tidak. Kita tidak punya pilihan, kita pasti bersandar pada sesuatu. Walau perbedaannya adalah kita mendeklarasikan sandaran tersebut atau kita ketahui bersama sandaran tersebut. Saya jadi teringat lagu itu jadi judulnya Sanad Hati. Sandaran hati. Itu misalnya bahasa Arabnya apa Pak ya? Sanad hati. Sanad kolbi. Sanadul kolbi. Mu'tamadil kolbi. Sanad kolbi diarabkan aja sama beliau nanti. Misalnya lagu itu, kalau kita tidak bersandar pada konvensi nada, juga kita harmonisasi antara pemainnya juga tidak akan terjadi. Misalnya yang kita tidak sadari, kita selalu bersandar pada pengalaman kita ketika masa kecil, ketika kita mengalami hidup. Semua keputusan kita bersandar pada pengalaman itu, tapi itu tidak pernah dideklarasikan sebagai sandaran. Padahal mau tidak mau kita bersandar sama itu, karena tidak mungkin informasi itu berdiri sendiri. Dia pasti ada jaringan ke belakangnya. Menurut saya, yang dia berdiri sendiri tidak ada sebab akibat tidak bersandar pada apapun dalam tanda petik, minimal sandarannya itu yang disebut orang gila. Ya karena dia keluar sendiri, nggak ada sebab akibatnya, nggak ada asal usulnya, ya sak karep-karep dhewe dan seterusnya, itu orang gila. Jadi kalau kita hidup pada sebuah peradaban yang panjang, berarti pengalaman nenek moyang kita pasti juga menjadi sandaran kita hidup di sekarang. Misalnya kita cium tangan, itu kan kita bersandar pada sebuah pengalaman panjang sehingga terjadi cium tangan penanda sebagai kita menghormati seseorang, misalnya gitu. Itu kan
konsep yang kita bersandar pada pengalaman sebelumnya. Ada sanatnya gitu. Ada sanatnya walaupun tidak kita deklarasikan. Kalau mau ngomong konsep sandaran, kita tidak bisa lari dari yang namanya sandaran tersebut. Bedanya dideklarasikan atau tidak kan batasnya. Gini loh Bang, narasi itu misalnya gini, wah rujak cingur ini enak sekali. Tapi kalau narasinya cuma berbunyi rujak cingur itu enak sekali, nyamleng sekali, jos misalnya gitu ya. Tapi kemudian ada narasi, soalnya cingur itu di antara organ-organ sapi yang lainnya. Cingur itu memiliki X, E, Z dan seterusnya yang tidak dimiliki oleh kukunya, tidak dimiliki oleh daging yang lain dan seterusnya. Itu kan yang kedua kan butuh sanad itu. Informasi lebih spesifik daripada yang diketahui oleh masyarakat bersama. Nah, saya selalu bingung urusan sanad ini mana yang dideklarasikan, mana yang tidak. Karena itu bersandarnya lagi-lagi meta sandar ya ini. Ini apa, kita cari batas mana yang butuh bersandar, mana yang tidak. Kalau informasi dianggap sebagai pengetahuan bersama, maka tidak perlu disandarkan. Sepemahaman saya gitu. Kalau informasi tidak dianggap sebagai pengetahuan bersama, itu spesifik dialami oleh satu orang yang kemudian mengeluarkan sebuah statement yang kita pakai, baru kita mendeklarasikan itu. Walaupun saya juga melihat itu dalam tanda petik ya, itu di dunia sains sendiri ketika saya baca jurnal juga relatif. Ada saya paham ini sebuah konsep yang ngambil dari sana nih, tapi nggak disebut sama dia sanatnya. Nggak disebut ini dari hasil tulisan referensinya nggak disebut karena yang dia sebut bukan eksak kalimat yang dia ambil, tapi yang diambil adalah konsep cara berpikirnya. Kalimatnya sama sekali berbeda. Jadi saya melihat itu sebagai sanatnya tidak hanya dari orang ini. Jadi, dia sudah mengawinkan dengan pengalaman semesta pribadinya. Atau dunia sanat itu begitu luasnya sebenarnya ya. Luas dan tidak relatif. Teknis bahwa harus ada bukunya, berisi dalilnya, berisi apa tindaknya gitu, tapi lebih dari itu. Jadi misalnya sekarang kalau seseorang bermimpi ya didhawuhi Rasulullah begini, terus dia bersandar pada dawuh yang dia mimpi tadi itu, tapi kan itu tidak bisa diakui sebagai sanad akademis atau sanad, dan itu tidak bisa divaliditasi secara akademis atau ilmiah kan begitu kan. Tetapi bahwa sandaran itu kan fakta dari kehidupan manusia. Fakta kehidupan manusia. Jadi langkahnya kan kemudian, kenapa tadi saya mengatakan bahwa kita bersandar itu sebuah konsep di mana kita bersandar pada pengalaman orang lain. Jadi sebuah pengalaman tidak bisa disandari kalau belum bisa menjadi output yang cukup universal untuk bisa disandari orang lain. Misalnya tadi bermimpi sama Kanjeng Nabi, terus dia mengeluarkan output apa ini? Kalau outputnya cerita saya dimimpiin Kanjeng Nabi loh, beraiso buat bersandar, itu pengalaman pribadimu, monggo. Tapi kalau saya mimpi Kanjeng Nabi mengeluarkan sebuah karya, mengeluarkan sebuah ilmu yang kemudian punya deskripsinya seperti ini disandarkan kepada orang lain karena ini berguna, dipakai sandaran orang lain jadi no problem karena dia mengolah pengalamannya menjadi sesuatu tadi yang saya memberi disandari. contoh mengenai rujak cingur gitu ya. Sekarang kan isi buku saya kan beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu kalimat. Nah itu kan mungkin kebanyakan dari kalimat saya itu kan tidak ada sanatnya, bahkan mungkin 100% nggak ada sanatnya. Jadi misalnya Silit Sang Kiai, dari mana saya dapat cerita itu? Boleh nggak saya mendapatkan cerita itu dari satu peristiwa hidayah, dari satu peristiwa kasyaf atau peristiwa apapun yang Anda tidak bisa kejar sanatnya, sehingga jawabnya adalah ya sanatnya ya saya ini. Nah itu peristiwa sanat yang bagaimana Pak Muzamil? Kalau seseorang Pak Muzamil ngelihat cewek, oh itu istri saya, itu kan tidak bisa ditanyakan sanatnya. Itu kan sanatnya adalah Allah itu sendiri yang memberi hidayah kan begitu. Nah, jadi pertama saja ya, sanad itu kan berlaku pertama dalam ilmu hadis. Karena jangan sampai ada orang yang mengatakan itu sabda Rasul padahal bukan. Itu yang paling aneh kan itu. Seandainya dia katakan sendiri nggak apa-apa. Ini kata saya. Itu nggak apa-apa. Jadi buku saya itu bisa digolongkan tuh nggak Pak Muzamil? Saya nulis 90 buku lebih dan itu hanya kata saya. Boleh. Yang kenapa perlu sanad? Itu yang dia mengatakan ini sabda Rasulullah. Nah, loh, Anda hidup tahun berapa? Kan gitu loh ya. Kan sekian ratus tahun, kok bisa? Nah, ini dikejar dari A, B, C, D sampai kepada Rasulullah. Disitulah sanad. Jadi kembali ke perumusan apa saja atau wilayah mana saja yang dibutuhkan disiplin sanad dan yang tidak membutuhkan, yang tidak dibutuhkan gitu. Kalau itu pendapat kita dan kita sudah yakin kebenarannya,
Tapi kan tidak diterima secara akademis, Pak. Diterima di dalam Islam diterima. Misalnya saya bikin skripsi kok pendapat saya tok seluruh skripsi kan tidak diterima, kan harus ada referensinya. Itu skripsi ya, tapi sama dengan pengajian saya atau omongan saya di forum-forum Ma'iyah kan semua nggak ada sanadnya. Dan itu kan terus kemudian ada yang mengecam bahwa lo gimana ngomong nggak ada sanadnya, kan begitu. Loh, kalau sanad itu kalau kan gini, Muzamil, kalau di dunia pesantren mohon maaf ini. Ya. Di pesantren tradisional ada semacam mitologi ya saya sebut. Itu bisa khayal, bisa benar, bisa enggak. Pokoknya diludahi oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh kiainya, itu juga bisa dianggap merupakan transfer ilmu. Atau buku itu kita bakar, terus abunya kita jadikan kopi, terus kita minum, terus ilmunya ikut masuk. Di pesantren tradisional kan ada seperti itu. Kan begitu. Nah, sebenarnya kan kalau ngomong apa yang saya lakukan selama 50 tahun kan yang sekitar-sekitar itu aja. Kan saya ngomong apa saja kan ya sanadnya apa. Jadi makanya saya tanya kepada Pak Muzamil sama Sabrang, sebenarnya validitas yang saya tulis dari buku-buku segitu banyak itu seberapa sebenarnya? Atau perlu divaliditasi apa tidak, kan begitu? Pertanyaannya. Untuk yang itu pendapatnya panjenengan tidak perlu. Tapi kalau yang perlu disanadkan tadi, kalau bilang si A, ya, panjenengan apa? Ini menurut mengutip. Nah, itu yang butuh sanad. Mengutip. Ya, mengutip. Itu butuh sanadnya. Nah, kalau enggak ya. Ya kalau mengutip sih jelas ada sanadnya. Saya selalu menyebut bahwa perawinya, selalu menyebut suratnya, ayatnya kalau Al-Qur'an itu ya, pasti ya, atau kisah-kisah yang pernah diceritakan dalam dunia tasawuf atau apapun itu ya. Tapi kalau pendapat saya beribu-ribu itu harus dikejar sanadnya, terus gimana dong saya? Kecuali ya sudah jangan baca, itu berbahaya baca buku saya, kan tinggal begitu saya. Saya tidak akan mempertahankan diri juga. Itu namanya terlalu memperlebarkan masalah sanad. Tidak sampai ke sana sanad itu. Kalau sanad itu dipersyaratkan untuk setiap ungkapan, iya, tidak sampai maka tidak ada orang ngobrol, Pak ya. Tidak ada orang bicara ya. Ya, tidak ada orang ngobrol. Pidato RT saja dikejar sanadnya kan susah kan. Iya. Itu lucu juga kalau semua harus disanadkan. Terus dalam artian yang tadi. Dalam artian yang tadi, karena konsepnya sanad kan menyandarkan pada output dari pengalaman orang lain. Ya. Terus kalau hidup kita cuma dari pengalaman orang lain, terus pengalaman kita buat apa ini pengalaman hidup? Mungkin kalau dalam sains batasnya agak lumayan apa, bisa dilihat enaknya begini posisinya. Kalau itu data-data yang objektif, data-data objektif yang bisa kita observasi bersama, bisa kita validitas bersama, itu menggunakan pengalaman orang lain jadi sanad yang kuat, karena sebenarnya kamu bisa melakukan cuman menghemat waktu gitu. Itu misalnya gini, kalau misalnya Einstein mengatakan bahwa cahaya itu berbelok loh, coba buktikan ketika gerhana bintangnya kelihatan geser, itu membuktikan bahwa cahaya itu berbelok. Ya kita ngambil aja informasi itu, percobaan saat itu dengan rawahu Einstein misalnya gitu ya. Kalau nggak percaya bisa ngalamin sendiri, no problem. Ngalamin sendiri, tapi ya nunggu gerhana pakai alat dan segala macam, itu jadi nggak efektif juga. Tetap bisa divaliditas lagi. Terus kita kemudian ketika ngomong Einstein, bukan nomor satu untuk menyandarkan kebenaran juga, tapi untuk menghormati bahwa dia orang pertama yang melakukan itu loh. Itu ada sisi penghormatan juga, karena itu ilmu yang objektif. Ada lain lagi adalah yang menurut saya ini untuk urusan sanad tidak begitu penting dideklarasikan dalam tanda petik, ketika itu berhubungan dengan wisdom, ketika itu berhubungan dengan objektif nilai yang dialami oleh manusia, karena nilai yang sama bisa diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda dengan sesuai zaman. Pemahaman tentang, misalnya saya pernah dengar bahwa orang ngomong Lauhul Mahfuz itu sebuah buku besar di mana pencatatan semua orang ada di situ. Itu karena refleksinya adalah buku. Sekarang ngomongnya Lauhul Mahfuz itu seperti server, cloud server itu. Jadi setiap kita ngapa-ngapa, itu kan kita, menurut saya nggak perlu ngomong sanadnya di mana, itu sebuah konsep implisit yang kemudian punya ekspresi analogi berbeda dalam setiap zaman. Itu tinggal diomongin aja.
Karena menurut saya kalau nilai itu berlaku sepanjang zaman, kalau dia tidak berlaku sepanjang zaman, bukan nilai namanya. Gampangannya gini kalau bahasa sehari-hari ya, ada ekspresi orang atau kalimat orang yang kita harus tanya, kata siapa itu? Betul. Tapi ada kalimat lain yang kita tidak pada tempatnya untuk tanya kata siapa itu. Karena dia akan jawab ya kata saya. Iya. Kan gitu. Karena ada wilayah yang berbeda dari server tadi itu kan gitu. Ini juga ada dalam tanda petik ada pelanggaran menurut saya ya, ini preposisi sudut pandang aja. Kalau semuanya harus ngomong kata siapa, itu kan endingnya pada begini, kata siapa, kata dia dapat dari kata siapa lagi terus ke belakang nih. Tidak, kita kalau enggak kata Tuhan, berarti kita menganggap iya. Tadi kan kita sudah omongkan itu kan yang paling pangkal dari sanad itu kan yang bersama Rasulullah dan yang akarnya kan Rasulullah sendiri kan begitu. Nah berarti kan jarak antara Rasulullah sendiri dengan seorang hamba itu kan bisa memakai alur akademis, bisa memakai alur hidayah, bisa memakai alur kasaf, bisa memakai alur apa saja, meskipun untuk dideklarasikan atau diakui oleh publik itu urusan yang berbeda. Tapi pokoknya ada. Ya, itu kan pernah dialami oleh Imam Ghazali itu. Ya. Imam Ghazali kan ngarang Ihya itu kan hadisnya oleh akademisi itu tidak diakui. Tapi Al-Ghazali menjawab, saya setiap menulis hadis itu langsung saya tanya langsung kepada Rasulullah. Kata Al-Ghazali. Nah, benar jenengan pernah berkata begini. Iya benar, ditulis oleh Al-Ghazali. Ya, terus satu saat kan kitabnya Al-Ghazali itu mau dibakar. Jadi ada ulama yang mengatakan itu Ihya-nya Al-Ghazali itu penuh hadis-hadis palsu karena sanadnya enggak jelas. Hanya mau dibakar. Sudah besok mau dibakar, malamnya orang ini bermimpi ketemu Rasulullah. Yang mau bakar. Yang mau bakar itu ketemu Rasulullah, di sampingnya ada Umar, sampingnya ada. Terus ada Al-Ghazali. Terus dia datang dalam mimpinya. Nah ini Rasulullah yang mau membakar kitab saya. Loh, iya. Akhirnya, mana kitabnya kamu? Dikasihkan kepada Rasulullah, dibaca. Ini kitab kamu ini benar. Dikasihkan kepada Abu Bakar, Umar. Akhirnya orang itu tersebut dicambuk oleh Rasulullah dalam mimpinya itu. Dan akhirnya bangun orang ini, bekas cambuknya ada. Kemudian nggak jadi pembakaran itu. Al-Ghazali bilang, saya setiap menulis sekarang hadis. Kita lihat helm ini punggungnya ada bekas cambuk apa tidak kan gitu kan. Nah, iya. Kan gitu. Iya. Nah, jadi kan itu antara objektivitas dan subjektivitas kan sangat relatif ya. Iya. Itu bisa dipercaya, itu bisa legitimate atau valid karena Imam Ghazali kan gitu. Iya. Tapi kalau Pak Muzamil yang gitu kan ya, kalau Pak Muzamil atau saya kan tidak akan dilegitimasi atau tidak dianggap valid. Dan menurut saya jangan lupa juga ini mungkin saat itu yang ngeklaim kayak Imam Ghazali banyak. Cuman yang kita ingat sekarang yang bertahan adalah Imam Ghazali. Iya. Karena memang dia yang secara waktu terbukti, misalnya konsepnya seperti itu. Kalau ini saya ingat ngobrol sama Pak Top sama teman-teman soal musik terus kok musik zaman dulu enak-enak ya gitu. Tapi ketika kita neliti beneran nggak semua musiknya enak. Kita dengar sekarang musiknya yang enak karena dia enak sehingga bertahan lama. Bukan saat itu produknya musiknya enak semua, nggak gitu juga. Yang buruk juga banyak. Cuman yang buruk mati, nggak didengerin lagi, yang sisa yang enak-enak. Jadi yang salah satu pembuktian terakurat menurut saya, pembuktian terakurat terhadap kebenaran adalah bertahannya dia terhadap waktu. Dan itu argumentasinya secara logika itu sangat sederhana sebenarnya. Kalau Tuhan adalah maha benar, berarti kemahaan itu berjalan semakin panjang waktu, dan semakin luas secara ruang. Itu kemahaan Tuhan. Jadi kebenaran yang semakin panjang secara waktu dan luas secara ruang itu semakin mendekati kebenaran Tuhan. Saya nggak ngomong itu kebenaran Tuhan, tapi arahan semakin mendekati bahkan itu bang ya, riwayat binatang purba yang bisa bertahan dan tidak itu kan ikut rumus itu, mau nggak mau. Iya. Jadi kenapa ada mutasi, ada hibrida, ada segala macam itu karena dalam rangka mempertahankan diri melewati keabadian itu. Iya.